Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan mempelajari materi mengenai ekologi. Ekologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari mengenai ekosistem. Sedangkan ekosistem adalah suatu kesatuan yang dibangun oleh adanya interaksi biotik dengan abiotik. Komponen di dalam ekosistem yaitu biotik dan abiotik. Perbedaan keduanya jika biotik berkaitan dengan makhluk hidup, contohnya semua makhluk hidup, mulai dari tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Nanti, makhluk hidup tersebut digolongkan ke dalam autotrof, heterotrof, dan dekomposer. Autotrof merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri, contohnya melalui fotosintesis. Sedangkan heterotrof merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga dia memakan atau mengkonsumsi autotrof. Dan dekomposer merupakan pengurai. Selanjutnya abiotik. Abiotik merupakan komponen yang berhubungan dengan selain makhluk hidup, yang mendukung keberlangsungan makhluk hidup. Contohnya udara, tanah, air, suhu, sinar matahari, pH, dan kelembapan. Interaksi dalam ekosistem. Di dalam ekosistem, komponen biotik dan abiotik ini membentuk interaksi. Pertama, interaksi yang dapat diketahui, interaksi antar komponen biotik. Jadi, antar makhluk hidup saling berinteraksi. Nah, ini membuat A. Simbiosis atau hubungan timbal balik, B. Aliran energi. Aliran energi contohnya seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, seperti itu. Kedua, interaksi antara komponen biotik dan abiotik, jadi makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya adalah daur biogeokimia. Di antaranya seperti daur karbon, daur air, akan kita bahas pada slide selanjutnya. Interaksi antar komponen biotik yang pertama membentuk simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara sekelompok makhluk hidup dengan kelompok makhluk hidup lain, atau antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain. Beberapa contoh simbiosis diantaranya netralisme, kompetisi, komensalisme, parasitisme, mutualisme, dan predatorisme. Kita bahas satu persatu. 1. Netralisme. Netralisme merupakan simbiosis atau hubungan timbal balik di mana makhluk hidupnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Misalnya, sekumpulan sapi dengan sekumpulan kambing di suatu ladang. Kedua, kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi antar makhluk hidup untuk berebut mendapatkan makanan, air, udara, cahaya, atau pasangan. Ketiga, komensalisme. Komensalisme merupakan simbiosis di mana satu makhluk hidup diuntungkan dan makhluk hidup yang lain tidak dirugikan. Contohnya, antara tumbuhan anggrek yang menempel pada pohon mangga. Tumbuhan anggrek menempel pada pohon mangga mendapatkan keuntungan sinar matahari sehingga dapat membantu proses fotosintesis. Sedangkan pohon mangga tidak merasa dirugikan karena anggrek tidak mengambil hasil fotosintesis dari pohon mangga. Anggrek hanya menumpang untuk mendapatkan sinar matahari. Selanjutnya, parasitisme. Parasitisme merupakan simbiosis yang merugikan salah satu organisme. Contohnya, kutu pada anjing. Kelima, mutualisme. Mutualisme merupakan simbiosis yang memberikan keuntungan antar kedua makhluk hidup. Misalnya, bunga dengan kupu-kupu.
Bunga dapat melakukan penyerbukan dengan bantuan kupu-kupu, dan kupu-kupu dapat mendapatkan nektar dari bunga. Terakhir, predatorisme atau terjadinya saling memakan antar makhluk hidup ini. Contohnya, kucing dan tikus. Interaksi antar komponen biotik yang kedua adalah aliran energi. Aliran energi ini maksudnya adalah untuk mendapatkan energi makhluk hidup. Jadi terjadilah peristiwa makan dan dimakan antar komponen biotik ini. Nah, seperti yang kita tahu, aliran energi itu bentuknya bisa satu rantai makanan. Rantai makanan dibagi dua, nanti rantai makanan yang ada di darat dan rantai makanan yang ada di laut. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Pertama, rantai makanan di darat. Dapat kalian lihat pada gambar, ini contoh rantai makanan di darat. Misalnya, jagung dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh burung hantu. Selanjutnya, wortel dimakan kelinci, kelinci dimakan rubah, rubah dimakan singa. Terakhir, rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang. Kalian tentu masih ingat, tumbuhan berperan sebagai produsen, kemudian makhluk hidup yang memakan produsen menjadi konsumen. Konsumen 1, 2, atau 3. Selanjutnya rantai makanan di laut. Contohnya dapat kalian lihat pada gambar berikut. Rantai makanan di laut diawali dengan fitoplankton yang dimakan oleh zooplankton, kemudian dimakan oleh ikan kecil, selanjutnya dimakan oleh ikan besar, kemudian dimakan oleh ikan yang lebih besar lagi. Pada rantai makanan laut, produsennya berupa fitoplankton. Kemudian konsumen satunya merupakan zooplankton. Kalian dapat memahami fitoplankton dan zooplankton pada materi protista, karena kedua makhluk ini merupakan protista. Kemudian yang menjadi catatan untuk rantai makanan di laut, umumnya yang menjadi pengurai adalah teripang. Gambar teripang dapat kalian lihat pada slide di sebelah kanan bagian bawah. Selanjutnya jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan sebetulnya sama dengan rantai makanan. Namun jaring-jaring makanan lebih kompleks. Nah, untuk memahami jaring-jaring makanan ini, kalian harus melihat dulu mana produsennya. Nah, dalam hal ini produsen kan merupakan tumbuhan. Jadi di sini ada rumput dan ada pohon. Kemudian untuk menguraikan makhluk hidup yang banyak ini, kalian harus melihat tanda panahnya. Konsumen yang memakan produsen secara langsung dinamakan konsumen 1. Lihat di sini, konsumen 1 mana saja. Lihat arah panah yang menunjukkan ke konsumen 1. Oh, rumput dapat dimakan oleh tikus. Kemudian lihat lagi panahnya, dapat dimakan oleh belalang. Kemudian dapat dimakan oleh ulat. Daun pada pohon, dilihat panahnya, dapat dimakan oleh ulat dan dapat dimakan oleh belalang. Berarti jika ada pertanyaan, konsumen 1 pada jaring-jaring makanan yang ada pada gambar merupakan tikus, belalang, dan ulat. Sedangkan jika ada pertanyaan, produsen pada jaring-jaring makanan di gambar adalah rumput dan daun pada pohon atau pohon. Untuk jaring-jaring makanan dapat kita ketahui bahwa produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan seterusnya dapat berupa beberapa makhluk hidup. Tadi misalnya produsennya 2, kemudian konsumen satunya 3. Untuk konsumen 2, konsumen 3, dan konsumen 4, kalian lihat
arah panahnya. Satu contoh, rumput dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular. Dalam hal ini, produsennya rumput, konsumen satunya tikus, konsumen duanya ular. Begitu juga dengan gambar yang di atasnya. Rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan elang. Maka konsumen duanya di sini adalah katak dan ular. Untuk memahami jaring-jaring makanan, kalian harus menemukan terlebih dahulu produsennya. Setelah produsen, kalian lihat arah panahnya, pasti akan menunjukkan ke konsumen satu, dan seterusnya. Oke, coba kalian tentukan. Pertama, manakah konsumen tingkat 2? 2. Apakah peran katak pada gambar berikut? Coba kalian jawab. Ya. Konsumen tingkat 2 pada gambar tersebut adalah ular, katak, dan ayam. Kemudian peran katak di sini sebagai konsumen 2. Rantai makanan yang terdiri dari produsen, konsumen, dan dekomposer jika dibuat piramida dinamakan piramida ekologi. Piramida ekologi dibagi menjadi 3, yaitu piramida energi, piramida biomasa, dan piramida jumlah. Piramida energi kalian dapat lihat pada gambar di sebelah kiri, menunjukkan banyaknya energi yang tersimpan pada kelompok makhluk hidup. Jika dibuat piramida, produsen berada di paling bawah. Kemudian konsumen 1, 2, 3, dan seterusnya, meruncing ke atas. Sehingga dapat dipahami, energi terbesar ada pada produsen. Kemudian, energi terendah ada pada konsumen akhir atau dekomposer. Jadi, jika ada pertanyaan, energi terbesar, jawabannya merupakan produsen. Namun, jika ditanya energi terkecil, jawabannya adalah konsumen akhir atau dekomposer, tergantung dari bentuk piramidanya atau tergantung dari keterangan makhluk hidup yang ada pada piramida tersebut. Selanjutnya, piramida biomasa. Piramida biomasa menggambarkan berat total makhluk hidup di suatu area. Satuannya adalah gram per meter persegi. Sama seperti piramida energi, produsen memiliki biomasa yang lebih besar dibandingkan konsumen 1 dan seterusnya. Sehingga dapat dipahami, karena berbentuk seperti piramida, bagian bawah atau produsen selalu lebih besar dibandingkan bagian yang menjorok ke atas atau bagian atas. Selanjutnya piramida jumlah. Sama seperti piramida energi dan piramida biomasa, piramida jumlah menggambarkan jumlah individu dalam suatu populasi yang ditentukan pada tropik tertentu. Tropik 1 merupakan produsen, tropik 2, 3, dan 4 merupakan konsumen. Piramida jumlah dapat dipahami bahwa di sini produsen jumlahnya lebih banyak dibandingkan jumlah konsumen 1, 2, dan 3. Misalnya, di suatu area produsen utamanya berjumlah 1000, maka konsumen satunya 800. Kemudian semakin mengkerucut, semakin kecil jumlah makhluk hidupnya. Selanjutnya, interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Jadi, komponen makhluk hidup berhubungan dengan lingkungan. Nah, dalam hal ini membentuk daur biogeokimia. Makhluk hidup mendapatkan energi dari lingkungan, kemudian membuang zat sisa atau yang tidak berguna lagi ke lingkungan. Kemudian lingkungan akan mengolah kembali untuk bisa menjadi energi yang dimanfaatkan makhluk hidup.
Dalam hal ini, daur yang akan dibahas diantaranya 1. Daur air, 2. Daur karbon, 3. Daur fosfor, 4. Daur nitrogen, kelima, daur sulfur atau belerang. Selanjutnya, interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik dan abiotik melakukan interaksi membentuk daur biogeokimia. Jadi, makhluk hidup dengan lingkungan berinteraksi membentuk daur biogeokimia. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan energi. Nah, makhluk hidup mendapatkan energi dari lingkungan, kemudian membuang zat sisa atau yang tidak berguna lagi kembali ke lingkungan. Kemudian lingkungan akan mengolahnya kembali agar bisa dijadikan energi. Dalam hal ini, daur yang akan dibahas adalah daur air, daur karbon, daur fosfor atau fosfat, dan daur nitrogen. Pada slide ini yang akan dibahas adalah daur air dan daur karbon. Untuk daur air diawali dengan adanya air laut, danau, dan sungai mengalami penguapan karena terkena panas matahari. Uap air yang berkumpul di atmosfer membentuk awan. Kemudian karena pengaruh suhu yang rendah, uap air menjadi titik-titik hujan atau mengalami kondensasi. Air hujan yang jatuh akan diserap oleh tumbuhan untuk disimpan ke dalam tanah. Kemudian air di dalam tanah akan mengalir ke sungai. Di sungai ini, makhluk hidup dapat memanfaatkan air. Selain ke sungai, air juga mengalir ke laut dan ke danau. Kemudian terjadi lagi penguapan dan daur akan berputar. Selanjutnya, daur karbon. Dalam hal ini yang akan dibahas adalah oksigen dan karbon dioksida. Hasil pernafasan dari makhluk hidup, baik hewan dan manusia, menghasilkan CO2 atau karbon dioksida. Karbon dioksida akan ditangkap oleh tumbuhan. Kemudian, tumbuhan akan melakukan fotosintesis. CO2 dengan bantuan matahari akan melakukan fotosintesis. Dan hasil fotosintesis menghasilkan O2 atau oksigen. Oksigen ini digunakan kembali oleh hewan dan manusia untuk bernafas. Kemudian hasil dari pernafasan adalah karbon dioksida atau CO2. Kemudian selanjutnya terjadilah daur seperti yang tadi. Selanjutnya daur fosfat dan daur nitrogen. Fosfat diperlukan oleh makhluk hidup untuk penguatan tulang dan pembuatan DNA serta energi. Makhluk hidup seperti hewan dan manusia memperoleh fosfat dari tumbuhan. Fosfat sendiri terdiri dari dua, yaitu organik dan anorganik. Fosfat organik terdapat pada makhluk hidup, sedangkan fosfat anorganik terdapat di air tanah. Ketika makhluk hidup mati, maka terdapat kandungan fosfat. Fosfat organik ini akan diubah atau diuraikan oleh dekomposer menjadi fosfat anorganik yang kemudian larut di air tanah atau air laut. Jika dia tersimpan di air tanah, maka akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk diserap kembali sehingga tumbuhan mengandung fosfat kembali. Selanjutnya daur nitrogen. Nitrogen berada di dalam tanah. Makhluk hidup menghasilkan nitrogen berupa urin dalam bentuk amonia. Amonia akan diubah menjadi nitrit. Proses ini dinamakan nitrifikasi. Bakteri yang berperan untuk nitrifikasi adalah nitrosomonas. Selanjutnya,
nitrit akan dirubah menjadi nitrat. Bakteri yang berperan adalah nitrobakter. Nitrat akan tersimpan di tanah dan diserap kembali oleh tumbuhan. Jadi, tumbuhan secara tidak langsung akan menghasilkan nitrat yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain seperti hewan atau manusia. Nitrit yang tersimpan di tanah tadi sebelum dirubah menjadi nitrat, ada pula yang sudah dilepaskan menjadi nitrogen bebas dan kembali ke udara atau tidak diserap oleh tumbuhan. Proses pengubahan nitrat menjadi nitrogen bebas dinamakan denitrifikasi. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.